Bab 56 jatuh dalam perangkap. Di atas pilar batu, tanda itu bersinar. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa tanda itu, tetapi ketika sinar matahari menyinarinya, itu akan menyilaukan seperti permata yang menarik perhatian semua orang. Pada saat yang sama, keuntungan yang dapat dihasilkan oleh kedua kota itu juga mempesona. Secara terang-terangan, keempat sekte harus mempertahankan sumber daya mereka sambil merebut yang lain. Dan contohnya adalah dua kota yang diperintah oleh Sekte Xian. Jika sekte lain tertarik dengan kedua kota tersebut, mereka dapat mengirimkan kontestan unggulan atau cadangan untuk menantang sekte penguasa. Tidak ada batasan untuk tantangan, dan akan berakhir ketika tidak ada penantang lain. Namun, kontestan cadangan hanya dapat bertarung satu kali, jadi mereka tidak dapat terus naik. Meskipun kontestan unggulan dapat naik sebanyak yang mereka inginkan, mereka juga akan menghabiskan tenaga mereka dalam prosesnya, dan itu akan merugikan mereka. Singkatnya, para kontestan seperti bidak catur. Jadi, semua orang harus mendiskusikan apakah kedua kota itu layak. Wosh! Tiba-tiba, sesosok tubuh melompat turun dari panggung yang tinggi, ke atas panggung. Itu adalah kontestan cadangan dari Sekte Xian sambil berkata dengan bangga, "Saya Gao Han dari Sekte Xian, dan saya ingin mencari bimbingan dari Sekte Qing Yun." Saat dia berbicara, dia melepaskan auranya di tahap ke-8 jalan bela diri di bawah terik matahari. Saat auranya menyapu keluar, aura itu menyebar ke daerah sekitarnya seperti gelombang panas. Tahap ke-8 dari jalan bela diri. Sudah 3 tahun, dan para murid dalam di sekte semuanya telah membuat peningkatan besar. Ini baru permulaan, dan mereka telah mengirimkan kontestan yang begitu kuat. Saya khawatir turnamen 4 sekte tahun ini akan berlangsung sengit. Penampilan Gao Han langsung menerangi atmosfer karena kultivasinya yang kuat menarik perhatian semua orang. Duduk di belakang, Lin Yun bisa mendengar Bai Yufan berdiskusi dengan kontestan cadangan lainnya. "Siapa di antara kalian yang akan pergi?" Bai Yufan bertanya sambil berbalik. Menurut aturan, mereka yang disebutkan namanya harus mengirim seseorang untuk bertarung. Jika tidak, itu sama saja dengan menyerahkan hak menantang atas kedua kota tersebut. "Izinkan saya." Swiss. Salah satu kontestan cadangan terbang dan mendarat di atas panggung. "Saya Zhang Qing dari Sekte Qing Yun. Tolong jelaskan saya." Itu adalah salah satu dari 10 kontestan cadangan dari Sekte Qing Yun. Dia memiliki sosok yang kuat saat dia membawa pedang besar di belakangnya. Menyipitkan matanya, Gao Han tersenyum, "Dan aku baru saja bertanya-tanya siapa itu, jadi ternyata itu adalah lawan yang kukalahkan dari 3 tahun yang lalu. Ayo, saya akan membiarkan Anda memiliki 3 jurus." Pantas saja Zhang Qing yang pertama kali menonjol, jadi ternyata ada dendam di antara mereka. Sungguh sombong. Zhang Qing mendengus saat dia mencabut pedangnya. Teknik pedang yang dia gunakan adalah tebasan angin dingin yang terkenal. Saat dia mencabut pedangnya, angin dingin meresap ke sekitarnya, menurunkan suhu di sekitarnya. Namun, Gao Han tetap tidak terpengaruh meskipun ada adegan ini. Dia hanya menggunakan teknik mobilitas untuk menghindari serangan Zhang Qing, dan dia bahkan hampir terkena. Swiss. Namun, Zhang Qing tidak membiarkannya begitu saja saat dia maju selangkah dan mengayunkan pedangnya sekali lagi. Yang ini lebih mengejutkan dibandingkan dengan pedang sebelumnya, dan ketika dia mengayunkannya ke bawah, itu terdengar seperti hantu melolong. Saat wajah Gao Han menjadi serius, dia masih tidak menyerang tapi menghindar dengan teknik mobilitasnya, menyebabkan teriakan seruan dari sekitarnya. Tebasan angin dingin dikenal ganas, dan secara bertahap akan tumbuh lebih kuat dalam pertempuran. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Gao Han benar-benar mengikuti kata-katanya dan menghadapi serangan Zhang Qing secara langsung. "Aku akan melihat bagaimana kamu menghindar dari yang satu ini." Zhang Han berteriak dengan dingin. Tak lama kemudian, auranya melonjak saat dia berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan jurus berikutnya. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini di atas panggung yang tinggi, wajahnya berubah karena dia tahu bahwa segalanya akan menjadi buruk. Seringai muncul di bibir Gao Han. Semua orang mengira dia akan menepati janjinya, dan dia hanya akan bergerak setelah Zhang Qing mengeksekusi jurus ketiganya. Jari ember. Gao Han mengetuk dengan jarinya pada sudut yang tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang, diarahkan ke dada Zhang Qing, yang mengejutkan Zhang Qing. Zhang Qing tidak menyangka bahwa Gao Han akan menentang kata-katanya, jadi dia tidak melakukan pembelaan. Saat seteguk darah keluar dari mulutnya, dia terlempar keluar dari jari itu. Pada saat yang sama, aura pedangnya yang kejam hancur. Turun. Gao Han meraung saat dia mengeksekusi jurus keduanya.
Jurus pertamanya mematahkan tulang rusuk Zhang Han, sementara jurus keduanya melukai organ dalam Zhang Han, membuat Zhang Han terluka parah. Cara kejamnya membuat orang banyak terdiam. Ini. Para penonton semua menghirup nafas dingin karena mereka tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Kemudian lagi, itu hanya kesepakatan seorang pria bahwa Gao Han membiarkan 3 jurus untuk Zhang Qing. Jika ada yang harus disalahkan, mereka hanya bisa menyalahkan Zhang Qing karena jatuh ke dalam perangkap Gao Han. Gao Han dari Sekte Xian memenangkan pertempuran. Jika ada orang lain yang ingin menantang Sekte Xian, Anda dapat mengirim murid-murid Anda. Bai Qiushui mengumumkan hasilnya dengan tenang. Di sisi Sekte Qingyun, semua wajah tidak sedap dipandang. Pada saat ini, Liu Yu menoleh dan tersenyum, aku benar-benar minta maaf karena memenangkan kalian. Tidak tahu malu. Bai Tianming mendengus. Haha, Liu Yu tertawa karena dia tidak terganggu tentang itu. Berikutnya adalah giliran Sekte Suanyang dan Sekte Pedang Gila untuk mengirimkan kontestan cadangan. Saat Gao Han menahan tekanan, dia memenangkan 2 pertempuran berturut-turut, mengusir sekte kedua dan mengirim lebih banyak kontestan. Bagaimanapun juga, tidak menguntungkan untuk menukar 2 kota dengan 2 kontestan. Dan jika mereka masih tidak bisa menang setelah mengirim 2 kontestan, itu akan menjadi kerugian besar. Selamat kepada Sekte Xian karena telah menjaga kota mereka. Sekali lagi, Bai Qiushui mengumumkan hasilnya dengan tenang. Terima kasih, semuanya. Gao Han terkekeh saat dia melompat dan mengambil token yang ada di pilar. Sekte Xian benar-benar menjadi berbeda dari sebelumnya. Mereka hanya menggunakan 1 kontestan cadangan untuk menjaga 2 kota mereka. Mereka tampaknya sedikit terlalu kuat. Secara logika, mereka membutuhkan setidaknya 2 kontestan cadangan untuk menjaga 2 kota. Kemudian lagi, itu benar-benar tragis bagi murid Sekte Qingyun itu. Semua orang mengatakan bahwa dia terlalu muda, tapi menurutku, dia benar-benar bodoh. Mendengarkan diskusi tersebut, para murid Sekte Qingyun mengertakkan gigi. Saya seharusnya pergi sendiri jika saya tahu tentang hasil ini. Paling tidak, saya bisa bertarung dengan baik dengannya. Kata Zhang Yue, kontestan unggulan. Sambil menggelengkan kepalanya, Bai Yufan menjawab, ini baru permulaan, dan sebagai kontestan unggulan, kita harus menyimpan kekuatan kita untuk waktu yang tepat. Ini baru pertandingan pertama, dan mereka sudah memiliki kontestan yang terluka parah, yang menyelimuti hati semua orang dari Sekte Qingyun dalam awan yang suram. Ini hanyalah awal dari kebrutalan turnamen 4 sekte. Selanjutnya, giliran Sekte Pedang Gila, dan mereka juga memiliki 2 kota untuk ditantang. Dengan mengorbankan 2 kontestan cadangan mereka, Sekte Madblade berhasil mempertahankan kota mereka dari ketiga sekte tersebut. Di antara keempat sekte tersebut, Sekte Suanyang mengalami hal terburuk karena mereka hampir gagal mempertahankan kota mereka bahkan setelah mereka mengirimkan 3 kontestan cadangan. Pada akhirnya, mereka harus mengirimkan kontestan unggulan mereka sebelum mereka dapat melindungi kota mereka dari perebutan. Berikutnya adalah 2 kota yang berada di bawah kendali Sekte Qingyun. Setelah pertarungan ini, ronde pertama akan berakhir. Saat penguasa kota berbicara, pihak Sekte Qingyun segera merasakan sebuah gunung yang membebani mereka. Siapa yang naik duluan? Bai Yufan melihat ke 8 kontestan cadangan. Biarkan aku mendapat kehormatan. Saat suara itu terdengar, seseorang keluar. Itu adalah Feng Daoyu, yang sebelumnya dikalahkan oleh Zhang Ye. Dengan kekuatan Feng Daoyu, dia menduduki peringkat teratas dalam 10 kontestan cadangan. Di antara murid dalam, dia berada di peringkat ke-8, dan dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dalam tinju Vajranya. Bukan karena dia lemah saat kalah dari Zhang Ye, tapi Zhang Ye terlalu kuat, dan dia adalah seseorang yang setingkat dengan Hu Zifeng. Lakukanlah. Bai Yufan mempercayai kemampuan Ma Daoyu saat dia menganggukkan kepalanya. Saya yakin di babak ini, dan saya akan mempertahankan 2 kota untuk sekte ini. Feng Daoyu berbicara dengan kata-katanya yang penuh percaya diri saat dia mengeksekusi teknik mobilitasnya dan mendarat di atas panggung. Menyapu pandangannya, Feng Daoyu melihat ke arah Sekte Xian, Feng Daoyu dari Sekte Qingyun, dan saya ingin mencari bimbingan dari Sekte Xian. Ternyata, Feng Daoyu berusaha membalas Sekte Xian atas cara mereka mengalahkan Zhang Qing sebelumnya. Kamu sedang merayu kematian. Sebuah teriakan dingin terdengar saat sesosok tubuh membumbung tinggi ke langit. Ketika orang itu mendarat di atas panggung, kehadirannya langsung menyebabkan kegemparan besar. Seorang kontestan unggulan. Menghadapi Feng Daoyu, Sekte Xian sebenarnya telah mengirimkan kontestan unggulan mereka tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang menyangka bahwa kontestan unggulan akan langsung melaju.
Sedangkan untuk Feng Daoyu, kepercayaan diri yang dia miliki di wajahnya sebelumnya langsung berubah menjadi keputusasaan. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia menghela nafas dalam hati karena Sekte Xian mungkin telah menyiapkan jebakan untuk Sekte King Yun. Bab 57 Situasi Berbahaya. Sekte Xian telah mengirimkan kontestan unggulan untuk babak pertama. Tapi kenapa? Mereka tidak takut kontestan unggulan mereka akan melemah selama bagian ranjau spiritual. Babak pertama sebagian besar adalah kota, dan kota-kota itu hanya membawa kekayaan biasa bagi sekte. Keuntungannya mungkin besar, tapi kehilangan satu atau dua kota bisa diterima oleh sekte. Tetapi jika mereka kehilangan tambang spiritual mereka, itu akan merepotkan mereka. Kerajaan Tianshui hanya memiliki satu tambang spiritual, dan diperintah oleh Sekte King Yun. 3 tahun lalu, Su Xiao telah merebutnya dari Sekte Xian dengan pedangnya. Sebelum itu, tambang tersebut berada di bawah kendali Sekte Xian. Kontestan unggulan Sekte Xian, Qin Feng. Saat Qin Feng dan Feng Daoyu berdiri dalam konfrontasi, perbedaannya tidak terlalu besar karena mereka berdua berada di tahap ke-8 dari jalur bela diri. Namun, semua orang tahu bahwa kultivasi bukanlah satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan saat mengukur praktisi bela diri. Ambil Hu Zifeng. Kultivasinya sebanding dengan Feng Daoyu, tetapi siapapun bisa tahu siapa yang lebih kuat. Selain kultivasi seseorang, kultivasi, bela diri, dan teknik gerakan memainkan peran besar. Saat kulit Feng Daoyu menjadi buruk, dia mengertakkan gigi, aku akan melihat apa yang membuatmu menjadi kontestan unggulan dari Sekte Xian. Boom! Feng Daoyu melepaskan auranya pada saat berikutnya, dengan wajahnya berubah menjadi perunggu. Tubuhnya segera berubah menjadi patung yang membuatnya tampak kuat. Ini adalah tinju Vajra dalam penguasaan yang lebih besar. Murid Sekte King Yun ini tidak sederhana. Lagi pula, tidak mudah mendapatkan tinju Vajra untuk penguasaan yang lebih besar. Saya mendengar bahwa teknik tinju ini membutuhkan ketekunan yang kuat, dan banyak orang yang gagal. Ketika mereka melihat fenomena yang terjadi pada Feng Daoyu, semua penonton yang merasa bahwa Feng Daoyu tidak memiliki peluang segera mulai memujinya. Feng Daoyu mengertakkan gigi dan menyerbu, melontarkan 3 pukulan. Boom, boom, boom. Suara dentuman itu terdengar seperti guntur yang menderu-deru dan bergema di sekitarnya. Tapi sayang sekali karena ketiga pukulan itu berhasil dihindari oleh Qin Feng. Sialan. Kemarahan Feng Daoyu semakin memuncak saat dia melihat pukulannya meleset saat dia melepaskan serangan lagi. Meskipun pukulannya melesat seperti kilat dengan bayangan yang tertinggal, dia masih tidak bisa menyentuh sudut pakaian Qin Feng. Di sisi lain, Qin Feng menampakkan ejekan di wajahnya saat dia melangkah maju. Tapi setiap kali Feng Daoyu hendak melontarkan pukulannya, Qin Feng akan melayang pergi. Hanya dalam sekejap, Feng Daoyu telah melontarkan lebih dari 50 pukulan, dan banyak di antaranya mengandung kekuatan yang besar. Siapapun bisa menduga bahwa terkena pukulannya tidak akan terasa hebat. Namun, tidak satu pun dari pukulan itu yang bersentuhan dengan Qin Feng. Lebih buruk dari itu, Qin Feng hanya menghindari serangan Feng Daoyu tanpa membalas, melihat yang terakhir melemparkan pukulannya dengan ejekan. Itu adalah adegan yang melebihi ekspektasi semua orang. Ini adalah langkah awan naik. Bukankah itu teknik gerakan yang paling sulit dipelajari di Sekte Xian? Saya mengerti. Sekarang masuk akal mengapa Feng Daoyu tidak bisa menyentuh pakaian Qin Feng. Orang-orang mulai mengenali teknik mobilitas Qin Feng. Itu adalah teknik gerakan yang paling sulit untuk dikuasai dalam Sekte Awan Ungu, langkah awan terbit. Di atas panggung, Feng Daoyu kehilangan kesabaran. Dia sudah menduga bahwa dia tidak bisa mengalahkan Qin Feng, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menghabiskan kekuatan Qin Feng. Mengingat apa yang telah dia janjikan pada Bai Yufan, Feng Daoyu merasa lebih buruk lagi. Qin Feng, jangan lari jika kamu punya nyali. Apakah Sekte Xian hanya memiliki sekelompok pengecut? Pada akhirnya, Feng Daoyu mulai mengumpat untuk membuat Qin Feng marah. Haha, terserah kamu. Boom. Qin Feng, yang mundur tiba-tiba tersenyum saat auranya meledak. Meskipun keduanya berada di tahap ke-8 dari jalur bela diri, aura Qin Feng lebih kuat dari Feng Daoyu. Dengan senyuman di wajahnya, Qin Feng melayangkan pukulan. Tinju baja berapi. Hebat. Vajra pemburu iblis. Feng Daoyu bersuka cita saat melihat Qin Feng melawan. Boom. Kedua tinju bersentuhan seperti sepasang binatang buas, bergema dengan ledakan. Boom. Bersamaan dengan ledakan itu, gelombang panas yang berkobar menyapu ke sekelilingnya. Semua murid di sekitarnya tersenyum pahit saat mereka segera menutupi telinga mereka dengan menyakitkan.
Namun, ada beberapa yang kurang dalam kultivasi mereka dan gendang telinganya pecah. Puff. Ketika gelombang panas mereda, Feng Daoyu terlihat dengan pakaiannya yang terkoyak-koyak dan tubuhnya yang hitam karena luka bakar. Seolah-olah dia disambar petir dan terlempar keluar, dengan darah keluar dari mulutnya. Beberapa detik kemudian, dia jatuh ke tanah dan kehilangan kesadaran. Adik laki-laki Ma. Kerumunan orang dari Sekte Qingyun berteriak saat Zhang Yue, kontestan unggulan, ingin melangkah keluar. Tahan kakimu. Bai Yufan menghentikan Zhang Yue dengan giginya yang terkatup. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa Sekte Xian ingin Sekte Qingyun mereka mengirim kontestan unggulan di babak pertama. Jadi ketika tiba saatnya untuk tambang spiritual, Sekte Qingyun tidak akan memiliki siapapun untuk mempertahankannya. Qin Feng dari Sekte Xian memenangkan pertempuran ini, dan jika Sekte Qingyun tidak mengirimkan siapapun, kedua kota akan jatuh ke tangan Sekte Xian. Suara merdu Bai Qiushui bergema di telinga orang-orang dari Sekte Qingyun, tapi suaranya terdengar seperti suara iblis. Kami menyerah. Bai Tianming berbicara tanpa daya saat dia menghela nafas setelah melihat ekspresi Bai Yufan. Menyerah. Kalau begitu aku akan mengambil token ini. Qin Feng tertawa saat dia mengambil token yang mewakili dua kota Sekte Qingyun sebelum kembali ke sudut Sekte Xian. Dia telah menggunakan teknik mobilitasnya untuk membuat Feng Daoyu kehabisan tenaga sebelum mengakhiri pertarungan dengan sebuah jurus. Feng Daoyu praktis tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan itu, tetapi dia masih marah pada Qin Feng. Sangat disayangkan bahwa sebagai kontestan cadangan, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun untuk membantu. Saat turnamen 4 sekte berlanjut, Sekte Xian diuntungkan dalam 3 ronde berikutnya, seolah-olah ketiga sekte telah berdiskusi sebelumnya. Setiap kali tiba waktunya untuk Sekte Qingyun, ketiga sekte akan mengirimkan kontestan unggulan mereka. Seolah-olah mereka yakin bahwa Sekte Qingyun tidak akan berani mengirimkan kontestan unggulan mereka. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka merebut 2 kota dari Sekte Qingyun di setiap ronde. Setelah 4 ronde, Sekte Qingyun kehilangan total 15 kota, semuanya dibagi oleh 3 sekte. Tetap tenang. Kita harus menjaga tambang spiritual, dan dalam 3 tahun, Sekte Qingyun bisa mengambil semuanya kembali. Bai Yufan mengertakkan gigi. Pada saat ini, siapapun dapat mengetahui bahwa Sekte Qingyun sedang menghadapi situasi yang sulit. Jika mereka kehilangan tambang spiritual di babak berikutnya, mereka akan kehilangan segalanya. Bagaimanapun, tambang spiritual dapat menghasilkan batu spiritual bermutu rendah, dan batu spiritual sangat penting untuk budidaya. Batu spiritual setara dengan mata uang antar kultivator, dan itu berarti segalanya. Selama mereka bisa mempertahankan tambang spiritual mereka, kehilangan 15 kota bisa diterima. Tapi bisakah mereka benar-benar mempertahankannya? Tanpa Su Ziao, Sekte Qingyun akan segera dipukul mundur ke bentuknya. Mereka kalah terlalu menyedihkan. Murid-murid mereka tidak lemah, tetapi mereka jatuh pada rencana 3 sekte lainnya dan tidak berani mengirim kontestan unggulan. Mereka telah membaca, dan semua orang yakin bahwa mereka tidak akan mengirim kontestan unggulan mereka. Saya telah menyaksikan bagaimana Su Ziao memenangkan segalanya di turnamen 3 tahun lalu. Semua praktisi bela diri mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, dan ketika mereka menyebutkan Sekte Qingyun, mereka semua menggelengkan kepala. Perebutan kota sekarang telah berakhir, dan dengan ini saya mengumumkan ronde kelima. Itu akan menjadi tambang spiritual Sekte Qingyun. Bai Qiushui mengumumkan sambil berdiri dari kursinya. Wosh! Saat dia berbicara, sebuah tanda terbang dari tangannya dan mendarat di atas pilar. Itu adalah token yang menyilaukan yang mewakili tambang spiritual. Ketika token itu dikirim, master sekte dari 3 sekte lainnya semuanya memiliki keserakahan di mata mereka. Babak terakhir akan berbeda dari 4 babak sebelumnya. Sekte hanya dapat mengirimkan 3 kontestan, dan siapapun yang dapat mengalahkan semua kontestan yang tersisa dari Sekte Qingyun akan mendapatkan token ini, satu-satunya tambang spiritual di kerajaan Tianshui. Aturan itu tidak menguntungkan bagi Sekte Qingyun. Sekte Qingyun harus menghadapi tekanan yang datang dari 3 sekte, dan jika mereka tidak dapat mempertahankan tantangan dari 3 sekte, mereka harus menyerahkan tambang spiritual mereka. Bagaimanapun, keadilan tidak ada di dunia. Siapapun yang merebut tambang spiritual harus menghadapi 3 sekte 3 tahun dari sekarang juga. Saat itu, Su Ziao telah menekan semua orang dengan pedangnya, merebut tambang spiritual dari Sekte Qingyun. Karena kekayaan akan membawa keserakahan, orang yang memiliki kekayaan secara alami harus menghadapi tekanan besar. Tambang spiritual bahkan lebih berat daripada kekayaan,
bahkan lebih brutal, dan semua orang pasti akan bertarung sampai akhir untuk ronde terakhir ini. Zhang Yue dari Sekte Qing Yun, tolong beri saya pencerahan. Boom! Di tengah suasana duka, kontestan unggulan dari Sekte Qing Yun akhirnya tampil untuk pertama kalinya. Bab 58 Zhang Yue dipermalukan. Zhang Yue dari Sekte Qing Yun, salah satu dari 3 kontestan unggulan. Tak perlu dikatakan lagi, dia kuat, dan dia berada di antara 3 besar di seluruh Sekte Qing Yun. Dia adalah seseorang yang bahkan Hu Zifeng tidak bisa mengungguli, terutama pedang guntur mengamuk yang dia latih. Itu adalah teknik pedang yang terkenal di kerajaan Tianshui. Tapi sekarang, Sekte Qing Yun harus menghadapi tantangan yang konsisten dari 3 sekte lainnya. Dengan dia mengambil pertempuran pertama, tugasnya adalah menangani tantangan dari 2 orang, sehingga Bai Yufan dan Hu Zifeng akan memiliki waktu yang lebih mudah. Jika tidak mungkin Sekte Qing Yun bisa menangani babak ini. Sekte Qing Yun berada di perahu kecil yang dapat dengan mudah terguling jika ombak terlalu besar. Sekte Qing Yun telah kehilangan 15 kota mereka dan mereka tidak boleh kehilangan yang lain. Jika mereka tidak dapat mempertahankan tambang spiritual mereka, sekte mereka akan tamat. Wosh! Tepat ketika semua orang mengira bahwa ketiga sekte akan ragu-ragu siapa yang akan naik lebih dulu, seseorang turun ke atas panggung. Sosok itu menyapu semua orang sebelum mengetuk kakinya di udara 3 kali. Sosoknya seperti kabut dan melayang di udara seperti awan. Ketika Lin Yun melihat teknik gerakan itu, dia langsung menyadari bahwa itu adalah Liu Yunfei dari Sekte Xian. Bagaimanapun juga, dia telah menyaksikan teknik gerakan ini sekali 3 bulan yang lalu, seni kabut awan. Untuk bisa melangkah di udara seolah-olah itu adalah tanah datar sebanyak 3 kali, dia sudah mahir dalam teknik gerakannya. Ini mungkin tampak elegan, tapi ada banyak kekurangan di dalamnya. Lin Yun berkomentar dalam hati sambil mengamati. Dalam pandangannya, Cloud Mist Art dipenuhi dengan kekurangan, tetapi para kultivator di sekitarnya semua terkejut. Itu adalah seni kabut awan. Saya akhirnya bisa menyaksikan Cloud Mist Art sekali lagi. Liu Yunfei benar-benar pergi duluan. Apa yang dia coba lakukan? Apakah dia akan belajar dari Su Xiao dan menantang seluruh Sekte Qing Yun sendirian? Sekarang semakin menarik. Reputasi Liu Yunfei sudah menyebar jauh dan luas. Terengah-engah muncul dari sekitarnya karena tidak ada yang menyangka Liu Yunfei akan naik ke atas panggung secepat itu. Gemerisik. Tepat setelah Liu Yunfei mendarat di atas panggung, dia mengeluarkan kipas angin dan membukanya. Ada apa? Mengapa kamu begitu terkejut melihatku? Saat Liu Yunfei mengipasi dirinya dengan lembut, dia melihat perubahan di wajah Zhang Yue dan tersenyum, jangan bilang kalau kamu takut. Tetapi bahkan sebelum Zhang Yue bisa menjawab, Liu Yunfei melanjutkan, yah, itu masuk akal juga. Lagi pula, bahkan guru sekte muda Anda kalah dari saya, jadi bagaimana Anda bisa menjadi lawan saya? Liu Yunfei, jangan berlebihan. Bahkan jika aku bukan lawanmu, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan mudah. Zhang Yue meraung dengan marah, melihat bahwa Liu Yunfei meremehkannya. Baiklah kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa mengamuknya pedang guntur bersamamu. Liu Yunfei menjawab sambil membuat gerakan sopan. Di atas panggung, Master Sekte muda dari Sekte Xian percaya diri saat dia menatap Bai Tianming sambil tersenyum, Kakak Bai, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Zhang Yue untuk kalah? Mengapa Anda begitu yakin bahwa Zhang Yue akan kalah bahkan sebelum mereka bertarung? Bai Tianming menanggapi dengan sebuah pertanyaan. Haha, saya pikir Anda sudah menjadi konyol karena kalah. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata yang bahkan tidak kamu yakini? Liu Yu tertawa saat tetua dari Sekte Xian tertawa bersamanya. Bai Tianming merasa tidak enak di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk disangkal. Bagaimanapun, Sekte Qing Yun sudah kalah telak. Melihat Zhang Yue di atas panggung, Bai Tianming hanya berharap, paling tidak, Zhang Yue bisa menyeret lawannya ke bawah bersamanya. Ketika tiba waktunya untuk bertarung, kemarahan di wajah Zhang Yue perlahan menghilang saat dia menjadi tenang. Dentang. Mencabut pedangnya, dia melesat seperti kilat saat dia menusuk ke arah Liu Yunfei. Boom! Liu Yunfei dengan lembut menutup kipasnya dan memegangnya di depannya. Kamu terlalu lambat sehingga aku hampir membuat kesalahan dengan memblokirnya. Liu Yunfei mengejek saat dia dengan lembut menerima pedang itu. Fuosh! Wajah Zhang Yue tenggelam saat dia berbalik dan mengayunkan pedangnya. Pedang itu disertai dengan badai yang menderu saat dia mengacungkan total 81 serangan hanya dalam waktu singkat. Saat bayangan pedangnya tumpang tindih, sambaran petir bergema,
mengungkapkan esensi dari pedang guntur mengamuk. Dengan senyum lembut, Liu Yunfei membuka tangannya saat dia mengetuk dengan kakinya. Sosoknya segera terbang mundur saat dia menghindar, dengan sempurna menghindari selubung pedang Zhang Yue. Kipasnya seperti bunga di tangannya yang akan terbuka dan terlipat, tetapi seiring dengan setiap gerakan kecil pergelangan tangannya, bayangan bunga akan terbang membuatnya tampak seperti bunga yang sedang mekar. Ketika tabrakan terdengar, pedang Zhang Yue dengan mudah ditangkis oleh Liu Yunfei. Semua orang terpesona oleh gerakan Liu Yunfei, tetapi Lin Yun dapat dengan jelas menangkap jejak Liu Yunfei. Seni kabut awan benar-benar mengesankan. Dia benar-benar mampu menghilangkan kekuatan dalam pertempuran dengan kipasnya, yang membuatnya tampak elegan. Pada saat itu, Zhang Yue telah berubah menjadi petir yang mengamuk saat dia mengayunkan pedangnya tanpa henti, diikuti oleh suara guntur yang menderu. Suara berdengung menyentak telinga semua orang, tetapi dari awal hingga akhir, Liu Yunfei sama sekali tidak tersentuh oleh pedangnya. Liu Yunfei telah menggunakan metode yang bisa dikatakan menakjubkan untuk menghindari dan memblokir semua pedang Zhang Yue. Membosankan. Liu Yunfei bergumam saat senyum itu perlahan-lahan menghilang dari wajahnya. Gesit seperti kupu-kupu, Liu Yunfei tiba-tiba berhenti sambil menutup kipasnya. Boom! Liu Yunfei mengumpulkan auranya dan mengumpulkannya di kipasnya sebelum dia memukulnya ke pedang Zhang Yue. Saat kekuatan besar berbenturan dengan pedang, bilah pedang Zhang Yue bergetar. Wajah Zhang Yue terdistorsi, dan tangan kanannya yang dia gunakan untuk memegang pedangnya patah. Sungguh penglihatan yang mengejutkan. Lin Yun terkejut karena orang lain hanya tahu bahwa Liu Yunfei dengan mudah mematahkan tulang tangan Zhang Yue. Namun pada kenyataannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Liu Yunfei telah mengetahui cacat pada pedang Zhang Yue. Dia terkejut di dalam hatinya melihat betapa tak terkalahkannya Liu Yunfei. Bagaimanapun, pedang guntur mengamuk Zhang Yue sebenarnya telah dihancurkan dalam satu gerakan. Saat Zhang Yue jatuh ke lembah, hatinya perlahan-lahan diliputi keputusasaan dan keengganan. Master Sekte Muda masih bergantung padanya untuk menghadapi dua tantangan, tetapi dia tidak hanya tidak dapat mengambil satu pun, dia bahkan tidak bisa melukai Liu Yunfei. Sialan. Dia harus meninggalkan Liu Yunfei terluka parah bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga. Saat wajah Zhang Yue menjadi bengkok, dia menghabiskan energi internalnya dengan panik dan mengeluarkan raungan. Dengan momentum yang menggelegar, dia menukar pedangnya ke tangan kirinya. Saat pakaiannya berkibar, dia seperti iblis yang telah melepaskan semua pertahanannya. Dia memberikan segalanya pada pedang ini. Dia terlihat gila dengan urat-urat yang menutupi matanya, seperti binatang buas. Bajunya bahkan robek karena kekuatan auranya. Ini, apakah Zhang Yue akan membawa Liu Yunfei ke bawah bersamanya? Para penonton dan murid semua terkejut saat melihat adegan ini. Bahkan jika Zhang Yue berjuang untuk sektenya, dia tidak akan melakukannya sejauh ini, bukan? Adik muda Zhang. Bai Yufan akhirnya tidak bisa tenang lagi saat dia berdiri dengan emosional. Di atas panggung, Liu Yunfei tampak jijik di wajahnya. Dia tidak panik saat dia menutup kipasnya dan menyerangnya, menggunakannya seperti pedang. Ketika kipasnya bersentuhan dengan pedang Zhang Yue, itu bertabrakan dengan keras. Saat tabrakan terdengar, pedang panjang itu terlempar dari tangan Zhang Yue. Tidak memberi Zhang Yue dan waktu untuk bereaksi, kipas Liu Yunfei menghantam wajah Zhang Yue. Mendapat tamparan di wajahnya, Zhang Yue memuntahkan seteguk darah dari mulutnya bersama dengan serpihan giginya. Pada saat yang sama, momentum yang telah dikumpulkan Zhang Yue semuanya hancur. Boom, boom. Namun, itu bukanlah akhir dari segalanya karena Liu Yunfei melancarkan dua tendangan dengan tatapan dingin. Lutut Zhang Ye hancur saat dia berlutut di tanah. Menendang pipi Liu Yunfei, dia membuka kipasnya sambil mengangkat kepalanya. Apakah Sekte King Yun adalah sekumpulan sampah yang hanya tahu bagaimana bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Aku benar-benar takut dengan kalian, haha. Terlepas dari kata-katanya, kekejamannya memiliki kesan menakutkan ketika dikombinasikan dengan senyum di wajahnya. Bahkan para penonton yang seharusnya bersorak untuknya, semuanya gemetar dalam keheningan. Tuan Sekte Muda, biarkan aku menghadapinya. Lin Yun akhirnya tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi saat dia meminta untuk bertarung. Guru Sekte Muda, biarkan aku yang melakukannya. 3 kontestan cadangan yang tersisa juga menonjol. Melihat mereka, Bai Yufan tersenyum, terima kasih, tapi perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan keberanian. Hu Zifeng, bertarunglah bersamaku. Swiss. Saat dia berbicara, dia terbang ke atas panggung bersama Hu Zifeng.
Jika sekte lain berdiri di posisinya, mereka akan mengirimkan kontestan cadangan mereka bahkan jika mereka tahu bahwa kontestan tersebut tidak dapat memberikan perlawanan. Namun, Bai Yufan tidak ingin mereka dipermalukan dan menolak tawaran mereka. Di atas panggung, Lin Yun mengepalkan tinjunya dengan enggan. Dia ingin memberitahu Bai Yufan bahwa Liu Yunfei tidak sekuat kelihatannya, dan ini belum akhir dari Sekte King Yun. Bab 59 Sekte King Yun masih memiliki seseorang. Pada akhirnya, Hu Zifeng dan Bai Yufan, dua kartu truf terakhir dari Sekte King Yun bergerak pada saat yang sama. Menurut aturan ronde kelima, sebuah sekte hanya bisa mengirimkan 3 kontestan, dengan maksimal 6 orang yang bisa hadir di panggung. Ketika Liu Yunfei melihat keduanya datang ke atas panggung yang penuh dengan aura membunuh, dia tersenyum, bagus. Boom! Saat dia berbicara, dia meletakkan kakinya di atas Zhang Yue dan mengirimnya terbang dengan tendangan. Pada akhirnya, Zhang Yue seperti bola meriam saat dia terbang dengan sebuah ledakan. Ketika Bai Yufan melihat adegan ini, wajahnya berubah saat dia ingin menangkap Zhang Yue. Bahkan jika dia terluka karena benturan, tidak bisa dimaafkan jika dia tidak menangkap Zhang Yue. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Liu Yunfei terlalu kejam, dan dia mahir menggunakan hati orang lain. Dalam sepersekian detik, Bai Yufan sudah membuat keputusan saat dia bergegas. Saat ledakan terdengar, semua orang awalnya merasa bahwa Bai Yufan menyerah pada Zhang Yue. Dalam sepersekian detik ketika Bai Yufan menangkap Zhang Yue, dia menghilangkan momentumnya sendiri di udara sebelum dia memberikan dorongan lembut. Di saat berikutnya, Zhang Yue sedang menuju ke arah Sekte King Yun, dan dia segera ditangkap oleh murid-murid sekte tersebut. Bagus. Bai Yufan tidak hanya menyelamatkan Zhang Yue, dia juga menjaga dirinya agar tidak terluka. Dan tindakannya menjaga ketenangannya menarik sorak-sorai dari sekitarnya. Di sisi lain, Hu Zifeng adalah orang pertama yang mendarat di atas panggung sambil menopang dirinya ke tanah dengan punggung membungkuk. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Liu Yunfei dan membubung ke langit seperti elang pada saat berikutnya. Dalam sekejap mata, dia datang ke hadapan Liu Yunfei dan mengirimkan kedua telapak tangannya tanpa henti, dengan setiap telapak tangan mengandung bobot yang sangat besar dan aura yang berkobar. Yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa aura yang menyala dari kedua telapak tangannya saling tumpang tindih. Itu telah menyatu dengan sempurna dengan aura Hu Zifeng, membentuk gelombang panas yang melonjak saat mereka menekan ke arah Liu Yunfei. Pada saat ini, Hu Zifeng mirip dengan gunung berapi. Liu Yunfei tersenyum, kamu cukup terampil, tapi kamu terlalu naif jika kamu berpikir bahwa kamu bisa menekanku hanya dengan itu. Tiba-tiba, telapak tangannya berubah menjadi ungu saat dia berbenturan dengan Hu Zifeng. Boom, boom, boom. Keduanya sama-sama melonjak dengan energi internal, seperti dua binatang buas yang berkobar-kobar. Pada saat yang sama, benturan telapak tangan mereka akan menciptakan keributan besar. Tiba-tiba, ledakan terdengar yang bergema di telinga semua orang. Menyaksikan pertarungan antara murid terkuat di Sekte King Yun, semua orang terkejut. Telapak tangan Liu Yunfei berubah menjadi ungu saat dia mulai mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit dengan setiap telapak tangan. Setelah beberapa telapak tangan, dia benar-benar telah mendorong kembali gelombang panas yang datang dari Hu Zifeng. Menghadapi situasi ini, Hu Zifeng terkejut saat dia mulai mundur selangkah demi selangkah. Swiss. Tapi tiba-tiba, Bai Yufan turun ke atas panggung. Dia seperti elang saat dia membubung ke langit, kecepatannya begitu cepat sehingga tidak bisa diikuti dengan mata telanjang. Saat Liu Yunfei tersenyum, dia membuka kipasnya dan tampak seperti bunga mekar. Saat dia berbalik, dia menghindari Bai Yufan dan juga tidak lupa untuk menekan Hu Zifeng. Wosh, wosh, wosh. Pada saat yang sama, dia bergerak dengan kecepatan angin. Tapi Liu Yunfei bolak-balik antara Bai Yufan dan Hu Zifeng, dan dia tidak kalah jika dibandingkan. Astaga! Liu Yunfei ini kuat, dan Sekte Xian sebenarnya tidak mengirim siapapun untuk membantunya. Di masa lalu, seseorang berkata bahwa dia hanya menggunakan 10 jurus untuk mengalahkan Bai Yufan. Saat itu, saya tidak mempercayainya, tetapi kebenaran ada di depan saya sekarang. Sekte King Yun dikalahkan terlalu cepat setelah Su Xiao pergi. Terengah-engah terdengar dari para penonton di bawah. Pada awalnya, Sekte King Yun masih memiliki 2 kartu truf untuk membalikkan keadaan, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa mereka semua dengan mudah ditangani oleh Liu Yunfei. Kakak senior Hu, lakukanlah. Air mata hampir jatuh dari murid-murid Sekte King Yun karena situasinya tidak berubah bahkan dengan sorak-sorai mereka.
Bukankah kakak senior Hu mengatakan bahwa dia akan segera berada di tahap ke-9 dari jalan bela diri? Bagaimana bisa semudah itu? Guru Sekte Muda sudah berada di tahap ke-8 dari puncak jalan bela diri 2 bulan yang lalu, dan dia masih belum menemukan kesempatan untuk membuat terobosan. Ini hanya terpisah satu baris, tapi perbedaannya seperti jurang yang sangat besar. Murid-murid Sekte King Yun semua menghela nafas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dua kartu truf mereka bahkan tidak bisa bertarung dengan Liu Yunfei sendirian. Meskipun mungkin tampak mengejutkan, itu masih sesuai harapan. Bagaimanapun, Liu Yunfei telah mengalahkan Bai Yufan dengan 10 jurus hanya 2 bulan yang lalu. Telapak matahari yang menyala. Tiba-tiba, gelombang panas yang berkobar menyapu seluruh panggung saat Hu Zifeng melepaskan aura di luar tahap ke-8 dari jalur bela diri. Telapak tangannya mengandung api yang berkobar yang tampak seperti bola api. Tak lama kemudian, aura yang sangat besar menyapu dan menyelimuti Liu Yunfei. Seni Xiantian. Para penonton semua terkejut karena ini adalah pertama kalinya seni Xiantian digunakan di turnamen 4 sekte. Bahkan Liu Yunfei pun terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Hu Zifeng akan memiliki kartu as di tangannya. Itu adalah kesempatan yang bagus karena mata Bai Yufan berbinar. Tanpa ragu-ragu, ia pun mengeksekusi seni Xiantiannya. Azure Skybreak. Bai Yufan mengeluarkan raungan saat aura tak terbatas meresap dari tubuhnya sebelum dia menariknya kembali ke dalam tubuhnya, tanpa bocor sedikit pun. Saat Bai Yufan melambung ke langit, dia menyatukan kedua jarinya dan mengetuk di udara. Dalam sepersekian detik itu, dua seni Xiantian dieksekusi pada saat yang sama. Saat angin kencang menyapu dari sekitarnya, gelombang panas membuat semua orang merasa sesak di dada karena panas. Itulah fenomena yang ditimbulkan saat mengeksekusi seni Xiantian. Master Sekte Muda dari Sekte Pedang Gila dan Sekte Suanyang mengenakan ekspresi gugup saat mereka melihat setiap gerakan dari Liu Yunfei. Jauh di dalam hati mereka, mereka secara alami berharap Liu Yunfei akan terluka parah dalam pertarungannya dengan Sekte King Yun. Bagaimanapun, mereka akan mendapat keuntungan besar jika itu terjadi. Ketika mereka melihat bahwa Liu Yunfei menghadapi tekanan yang sangat besar, mereka semua dipenuhi dengan harapan. Wosh! Liu Yunfei mengayunkan tangannya saat dia melemparkan kipas angin ke langit. Pada saat yang sama, dia meresap dengan untaian aura ungu dingin yang tampak seperti porselen. Ini adalah tanda seni awan valet mencapai tahap ke-7. Merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Energi internal Valet Cloud Art akan berubah di setiap tahap, dan Liu Yunfei benar-benar telah mencapai puncak pada usia yang begitu muda. Teknik kultivasi biasa hanya memiliki 5 tahap. Di kerajaan Tianshui, hanya seni awan ungu yang mencapai tahap ke-7. Sekte Xian praktis menentang langit. Mereka yang masih mengkhawatirkan Liu Yunfei dari sebelumnya, ekspresi wajah mereka berubah menjadi kaget saat melihat pemandangan ini. Liu Yunfei meresap kabut ungu dari tubuhnya, yang secara bertahap terbentuk menjadi tablet batu di atas kepalanya. Kabut ungu yang naik dari timur, menghalau awan. Saat tablet batu itu terbentuk, dia melemparkan kedua telapak tangannya. Dengan kabut ungu timur yang terbit di satu tangan dan cloud dispelling di tangan yang lain, lempengan batu itu berdiri di atas kepala mereka dengan kokoh. Boom! Ketika dia melemparkan kedua telapak tangannya, dia menghadapi Hu Zifeng dan seni Xiantian Bai Yufan secara langsung. Panggung yang terbuat dari batu tiba-tiba retak saat batu dan debu mulai naik ke udara. Swiss. Namun, sebelum debu sempat menghilang, dua sosok terhempas seperti dua karung pasir. Mereka adalah Hu Zifeng dan Bai Yufan. Mereka berdua memuntahkan darah dari mulut mereka. Itu adalah kekalahan mereka. Buka. Di atas panggung, Liu Yunfei meraung saat dia membuka kipasnya, melambaikan tangan untuk menerbangkan awan debu. Dengan darah menetes dari bibirnya, kulit Liu Yunfei terlihat kemerahan. Sebaliknya, wajah Hu Zifeng dan Bai Yufan pucat, Liu Yunfei hanya menderita luka ringan. Kalian berdua sampah kotor berani melukaiku. Saat Liu Yunfei menyeka bibirnya dan melihat darah, dia segera meledak saat niat membunuh meresap darinya. Saat dia menerjang maju, dia melayangkan pukulannya sebelum Bai Yufan dan Liu Yunfei mendarat di tanah. Boom! Boom! Saat Bai Yufan dan Hu Zifeng masing-masing menderita pukulan di dada mereka, terdengar suara tulang rusuk mereka patah saat wajah mereka pucat tanpa bekas darah. Setelah mereka berdua jatuh ke tanah dan memegangi dada mereka, mereka tidak berdaya untuk berdiri. Menarik. Kalian berdua bahkan tidak bisa berdiri, dan kalian masih tidak ingin menyerah. Liu Yunfei menyeringai dingin saat dia mengipasi dirinya sendiri dan berjalan mendekat.
Dia meresap dengan aura membunuh saat dia mendekat selangkah demi selangkah, membawa ketakutan besar bagi semua orang. Bai Yufan dan Hu Zifeng tidak bisa lagi menahan rasa takut di hati mereka ketika mereka melihat Liu Yunfei. Saat mereka menopang diri dengan tangan mereka, mereka tanpa sadar bergerak mundur. Mereka tidak bisa lagi menahan rasa takut mereka, tetapi mereka berdua tetap tidak menyerah. Bagaimanapun, mereka adalah satu-satunya yang tersisa di Sekte King Yun. Jika mereka menyerah, itu berarti Sekte King Yun telah kalah. Namun, siapapun dapat mengetahui dari situasi saat ini bahwa Liu Yunfei sedang mencoba mempermalukan Sekte King Yun di hadapan semua orang di kerajaan Tianshui. Bai Yufan dan Hu Zifeng terbaring di tanah saat mereka dipaksa mundur. Melihat mereka, mereka terlihat menyedihkan, tetapi tidak ada yang bisa mengubah situasi. Ayo, merangkaklah lebih cepat dan mungkin aku bisa memberi kalian berdua waktu untuk pulih. Liu Yunfei tiba-tiba ingin bersenang-senang saat dia memasang seringai di wajahnya, mengacaukan dan mempermalukan mereka berdua. Cukup. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar di alun-alun. Siapa itu? Tepat ketika semua orang dengan penasaran mencoba menemukan orang yang berbicara, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapan Liu Yunfei. Orang itu berdiri tegak dengan mengenakan seragam biru dan putih. Rambutnya tergerai dengan wajahnya yang halus yang tampak lembut. Namun, matanya cerah dan jernih. Lin Yun, kau bukan lawannya. Pergilah sekarang. Bai Yufan segera menjadi cemas saat melihat Lin Yun. Kontestan cadangan sepertimu ingin membalikkan keadaan. Enyahlah. Liu Yunfei mencibir saat dia melesat keluar dan mengayunkan kipasnya. Lin Yun teralihkan sejenak ketika Bai Yufan memanggilnya. Tetapi tepat ketika dia ingin menghibur yang terakhir, Liu Yunfei tiba-tiba membuat gerakan yang mengejutkannya. Saat Liu Yunfei menyerang, hanya butuh beberapa detik baginya untuk melepaskan 10 serangan aneh. Setiap serangan itu berbahaya, dan jika Lin Yun terkena, dia pasti akan sangat menderita. Untuk menghadapi serangan Liu Yunfei, Lin Yun harus mundur 10 langkah sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang kuat. Namun, dia terkejut ketika pita di dahinya dilucuti. Melihat tanda di dahi Lin Yun, Liu Yunfei mencibir, apakah Sekte King Yun telah jatuh sampai-sampai mereka membutuhkan budak pedang untuk membalikkan keadaan? Sekali menjadi budak, tetap menjadi budak. Seluruh alun-alun menjadi kacau. Tidak hanya penonton, tetapi bahkan orang-orang dari sekte lain memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Tak lama kemudian, mereka semua mulai menggelengkan kepala bahwa Sekte King Yun telah jatuh terlalu jauh. Namun, Lin Yun tidak terganggu oleh mereka saat dia bermain-main dengan kancing giok di tangannya dan mengangkat alisnya. Murid-murid Sekte Xian tidak memiliki kebiasaan memakai celana panjang. Wajah Liu Yunfei berubah ketika dia mendengar kata-kata itu karena dia bisa merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di tubuh bagian bawahnya. Ikat pinggangnya tidak dikancingkan, jadi celananya mudah jatuh. Liu Yunfei, yang sedang mengipasi dirinya sendiri dengan kipasnya tiba-tiba tercengang karena dia, yang dikenal anggun, kini ditempatkan dalam posisi yang canggung. Karena panik, dia segera menarik celananya. Wosh! Tetapi tepat pada saat ini, kilatan dingin terbang saat tombol itu ditembakkan seperti senjata tersembunyi oleh Lin Yun. Pada saat inilah Liu Yunfei dihadapkan pada pertanyaan terberat dalam hidupnya. Haruskah dia memakai celananya? Jika dia memakai celananya, dia pasti akan terkena pukulan, yang bisa menyebabkan luka gores hingga organ dalamnya terluka. Namun jika dia memilih untuk tidak memakai celananya, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di dunia. Jangan katakan bahwa Sekte King Yun saya tidak memiliki orang lain. Namun, Lin Yun tidak memberinya kesempatan untuk berpikir saat dia melompat keluar dan menerkam seperti harimau. Bab 60 bersinar seperti bintang. Harimau menuruni gunung. Gelombang 100 binatang buas. Lin Yun melompat ke langit saat dia melepaskan seluruh kekuatan harimau saat dia menerkam. Pada saat ini, wajah Liu Yunfei memerah karena menghadapi dilema. Jadi, haruskah dia memakai celananya? Semua penonton merasa cemas untuknya. Lin Yun pertama kali melempar kancingnya sebelum menerkam. Sebagian besar dari mereka yang bisa melihat apa yang dilakukan Lin Yun dengan jelas berseru kagum. Mereka semua merasa bahwa tidak memakai celana panjang adalah pilihan yang tepat. Paling tidak, Liu Yunfei bisa melindungi nyawanya. Tapi Liu Yunfei adalah Liu Yunfei. Bahkan dalam posisi yang canggung seperti itu, dia masih melakukan tindakan yang tak terbayangkan dalam sepersekian detik. Dia berguling-guling di tanah untuk menghindari kancing, dan pada saat yang sama, dia memanfaatkan momentum untuk mengikat simpul di celananya seperti kata pepatah,
akan sulit untuk berdiri tegak dengan angin sepoi-sepoi yang berhembus ke bagian bawah tubuh Anda. Saat Liu Yunfei mengenakan kembali celananya, sepertinya dia memakan obat mujarab dan langsung menegakkan tubuhnya. Namun, dia terbakar amarah dan ingin membantai Lin Yun di tempat. Bravo! Guru Sekte Muda. Murid-murid dari Sekte Xian semuanya merasa lega ketika mereka melihat betapa lancarnya semuanya berjalan. Tapi sebelum Liu Yunfei bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh menerkam ke arahnya. Itu adalah Lin Yun yang telah menghitung posisi Liu Yunfei saat dia melayang ke langit dengan kakinya mengarah ke dada Liu Yunfei. Dalam sepersekian detik itu, Lin Yun mendapat keuntungan, dengan kakinya menyerang ke arah dada Liu Yunfei. Setiap kaki akan mengandung energi internal yang ganas dari seni yang murni Xiantian miliknya, berkobar seperti matahari yang cerah. Boom, boom, boom. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh panggung saat Lin Yun tidak menahan diri. Setelah 10 kaki kemudian, Lin Yun akhirnya kehabisan semua momentumnya di udara saat Liu Yunfei terlempar keluar. Puff. Darah muncrat dari mulut Liu Yunfei saat dia jatuh ke tanah dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar dipukuli oleh seorang budak pedang tanpa kemampuan untuk membalas. Bahkan ketika Bai Yufan dan Hu Zifeng bekerja sama, mereka berdua hanya membuatnya menderita luka ringan. Lumayan. Aku akan melihat kemampuan apa yang dimiliki budak pedang sepertimu. Liu Yunfei segera menjadi tenang karena dia hanya ceroboh sebelumnya. Swiss. Liu Yunfei terbang dengan telapak tangannya tertutup cahaya ungu. Dengan seni awan ungu miliknya, dia menyerang seperti saat dia mengalahkan Feng Daoyu, mengirimkan telapak tangannya seperti angin ke arah Lin Yun. Namun, Lin Yun menghadapinya dengan senyuman dan membalas dengan tinju harimau ganas, yang diberdayakan oleh energi internal Xiantian seni yang murni. Boom! Dalam sepersekian detik, tinju dan telapak tangan terhubung, menghasilkan ledakan besar saat tanah retak. Di bawah kekuatan penuh Liu Yunfei, Lin Yun benar-benar berdiri tegak di tanah tanpa mundur selangkah pun. Pada saat itu, seluruh alun-alun menjadi kacau. Sebelumnya ketika Lin Yun menendang Liu Yunfei, dia hanya menang dengan trik murahan, dan Liu Yunfei hanya ceroboh. Tapi Liu Yunfei telah menyerang dengan segenap kekuatannya, dan budak pedang dengan kultivasi di tahap ke-7 jalan bela diri benar-benar menahannya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Liu Yunfei memiliki amarah di wajahnya saat kekuatan di balik telapak tangannya tumbuh lebih ganas. Boom, boom. Mereka berdua seperti dua binatang buas saat mereka beradu, menghasilkan gelombang kejut yang menakjubkan yang mengguncang seluruh stadion. Di bawah kekuatan serangan mereka, seluruh stadion benar-benar mulai bergetar. Wajah Liu Yunfei telah berubah menjadi ungu dengan kabut ungu yang merembes keluar dari tubuhnya. Itu adalah tanda bahwa dia telah membawa seni awan ungu sampai ke batasnya. Aneh. Apa yang terjadi? Seseorang yang hampir mencapai tahap ke-9 dari jalan bela diri dengan seni awan violet di puncaknya benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada budak pedang ini. Aku juga bingung. Bagaimanapun, budak pedang itu tetap terpaku di tanah dalam pertarungannya dengan Liu Yunfei. Para penonton tercengang karena mereka tidak dapat memahami situasinya. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah kenyataan bahwa Liu Yunfei benar-benar mundur. Dalam konfrontasi yang penuh kekerasan, orang yang dipaksa mundur sebenarnya adalah favorit dalam pertandingan itu. Namun, hanya Liu Yunfei yang tahu apa yang sedang terjadi. Teknik kultivasi Lin Yun aneh, dan itu benar-benar memberinya perasaan teknik kultivasi Xiantian. Jika tidak, Liu Yunfei tidak akan mundur dari konfrontasinya dengan Lin Yun. Bagaimanapun, kultivasinya mendekati tahap ke-9 dari jalan bela diri. Anehnya, tinju Lin Yun bahkan mengandung pedang tajam, meninggalkan luka di tangan Liu Yunfei. Jadi, Liu Yunfei tidak punya pilihan selain mundur. Namun, Liu Yunfei punya rencananya sendiri. Ada sebuah teknik dalam seni kabut awannya yang memungkinkan dia untuk menghilangkan kekuatan dalam serangan lawannya, jadi dia menunggu kesempatan untuk menghilangkan energi internal Lin Yun. Dengan cibiran, Liu Yunfei menunggu saat energi internal Lin Yun habis sebelum menyiksanya. Tapi setelah dia mundur 10 langkah lagi, dia tidak bisa lagi tersenyum. Seolah-olah Lin Yun bisa memprediksi langkah selanjutnya dan menghalanginya untuk mengeksekusinya. Meskipun Lin Yun mungkin tampak melakukan itu secara tidak sengaja, dia sebenarnya mengganggu langkah Liu Yunfei. Kamu, puff. Lin Yun mengeksekusi harimau mengaum di hutan, dan Liu Yunfei langsung terlempar keluar dan menyemburkan seteguk darah lagi. Mustahil. Liu Yunfei panik saat dia dikejutkan oleh kekuatan Lin Yun.
Situasi yang buruk berubah menjadi lebih buruk, dia lebih terkejut dengan fakta bahwa Lin Yun benar-benar berhasil melihat serangannya. Dia disambut oleh pemandangan Lin Yun yang melangkah maju. Pada saat itu angin dan awan mulai berkumpul. Naga dari angin, dan harimau dari awan. Dengan angin dan awan berkumpul, kekuatan naga harimau dilepaskan. Kekuatan naga harimau meledak keluar dari Lin Yun saat auranya menyapu. Wajahnya yang halus di balik rambutnya bersinar di bawah sinar matahari. Tidak memberi Liu Yunfei waktu untuk terkejut, Lin Yun melayangkan pukulan di bawah pengaruh kekuatan naga harimau. Gelombang 100 binatang. Dia melontarkan pukulan ini atas nama Sekte King Yun, atas nama Bai Yufan, dan semua murid yang dipermalukan oleh Liu Yunfei. Boom! Didukung oleh kekuatan naga harimau, pukulan Lin Yun mencapai Liu Yunfei. Liu Yunfei berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tapi dia langsung terlempar oleh pukulan Lin Yun. Dengan wajah Liu Yunfei yang menjadi pucat, dia harus mundur beberapa langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya. Tuan Sekte Muda, ini pedangmu. Murid-murid Sekte Xian segera panik ketika mereka melihat bahwa Liu Yunfei benar-benar kalah dan melemparkan pedang Liu Yunfei. Swiss. Saat sinar dingin melintas, pedang itu berkedip-kedip dengan ujung yang tajam. Ternyata, ini adalah artefak yang sangat kuat. Saat Liu Yunfei meraung, dia melompat ke langit dan meraih pedangnya. Mati. Dengan pedang di tangannya, temperamen Liu Yunfei tiba-tiba berubah saat kepercayaan dirinya tumbuh dengan cahaya dingin di matanya. Jadi ternyata dia sebenarnya adalah seorang ahli pedang. Russell. Saat pergelangan tangannya bergetar, aura pedangnya menyelimuti Lin Yun pada saat berikutnya. Pedang kabut valet. Liu Yunfei sebenarnya mahir dalam teknik tinju dan pedang. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam. Jika bukan karena budak pedang ini, saya khawatir sekte lain tidak akan tahu bahwa Liu Yunfei juga ahli dengan pedang. Ketika Liu Yunfei memegang pedangnya, dia telah berubah menjadi orang yang berbeda di mata orang lain. Dentang. Seperti aliran air musim gugur yang jernih, pedang pemakaman bunga ditarik keluar dari sarungnya. Saat pedang itu meninggalkan sarungnya, aura pedang yang tak terbatas meledak dari Lin Yun. Jika Liu Yunfei telah berubah saat dia menghunus pedangnya, maka langit dan bumi telah berubah saat Lin Yun menghunus pedangnya. Liu Yunfei ingin membalikkan keadaan, tetapi bahkan sebelum dia bisa meningkatkan aura pedangnya sampai batasnya, itu benar-benar hancur berantakan oleh sinar pedang Lin Yun. Retak. Lin Yun tak terkalahkan saat dia memegang pedang pemakaman bunga. Pedang angin mengalir dalam penguasaan penuh benar-benar dilepaskan, dan aura pedang yang dia lepaskan mengungkapkan seberapa dalam pemahamannya dalam pedang Dao. Di hadapannya, teknik pedang Liu Yunfei tidak signifikan. Saat Lin Yun dengan santai berjalan maju, pedangnya terbang seperti angin saat serangannya tidak bisa diblokir. Boom, boom, boom. Liu Yunfei hampir tidak bisa mempertahankan dirinya sendiri, dan setiap langkah yang dia ambil, dia akan menderita beberapa luka dalam prosesnya. Hanya dalam sekejap, dia sudah berlumuran darah. Keyakinan pada Lin Yun menghasilkan penindasan yang kejam. Budak pedang dari Sekte King Yun, beraninya kau melukai anakku. Liu Yu tidak tahan melihat bagaimana Liu Yunfei akan dikalahkan dan terluka parah oleh Lin Yun. Pada saat yang sama, tidak ada yang menyangka bahwa ketua sekte dari Sekte Xian akan bergerak melawan seorang kontestan.